Hai Dina. Halo yang lagi bergabung, selamat pagi, selamat hari Rabu ya. Semoga hari ini menjadi berkah. Ya, cari. Sudah masuk belum filternya nih? Ya, bagus. Halo. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang manja dengan dokter cantik kita dari Beauty Lux cabang Ahmad Dahlan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan bahas tuntas bagaimana skin barrier ataupun bagaimana dengan kulit yang sehat, kulit yang sangat menjadi impian banyak orang ya. Halo Kak Niken. Ini sudah ready ya, sebentar. Rambutnya. Bentar ya, aku panggil dulu dokternya. Coba tebak siapa hari ini dokternya guys. Kalian sudah bisa menebak belum? Chandra, ada Kak Al-Fatih. Halo dokter, selamat pagi. Pagi. Bentar dok, coba pakai headset dulu ya, takut kedengeran. Jelas nggak? Nah, gini jelas banget. Aku pakai headset, takutnya suara dari luar masuk. Mbak pakai ini kecil banget loh suaranya. Bentar, gini? Harus gini ya dok? Itu kecil banget Masih Mbak kecil suaranya. Masih kecil ya? Soalnya takut suara yang dari luar masuk. Masih kecil ya? Kecil banget suara, nggak kedengeran. Nggak ada suara. Nggak ada suara Mbak. Ini masuk dok? Masuk. Oh ya, oke. Kalau dilepas, Oh ya, oke. Halo semuanya teman-teman yang lagi bergabung. Hari ini kita akan berbincang-bincang manja dengan Dokter Suci ya. Untuk teman-teman semua sudah tahu ya, Dokter Suci ini prakteknya di Beauty Lux cabang Ahmad Dahlan gitu. Nah, untuk teman-teman semua nih yang belum tahu Dokter Suci bisa datang aja konsultasi langsung dengan Dokter Suci di Beauty Lux cabang Ahmad Dahlan gitu. Nah, Dok, ini kan kita akan membahas beberapa permasalahan problematika dalam perkulitan duniawi ya. Dokter Suci the best, waduh, udah ada ini ya, fans-fansnya ngeri ya, banyak ya dokter ya. Nah, Dok, bisa dijelasin nggak sih dok, untuk permulaan nih ya, mungkin dari teman-teman semua, setahu teman-teman semua itu kulit yang sehat itu kulit yang nggak berjerawat, kulit yang biasa aja gitu. Bisa dijelaskan nggak dok, untuk kulit yang sehat, yang benar-benar real sehat itu yang seperti apa dok? ya. Jadi kalau misalnya kulit yang sehat itu adalah kulit yang tidak memiliki permasalahan ya. Jadi kalau misalnya putih, mau warna putih, mau warna sawo matang, mau warna kuning langsat, mau warna apapun itu tidak mempengaruhi bahwa sehat atau tidak gitu. Bukan berarti kalau misalnya kulit cerah, putih, glowing, berarti sehat, belum tentu. Sehat belum tentu glowing, glowing belum tentu sehat. Jadi kalau misalnya kulit yang sehat adalah kulit yang tidak memiliki permasalahan. Contohnya, misalnya
tidak ada jerawat atau acne yang berlebih gitu. Ya. Kalau muka kita ada jerawat 1, 2, 3 itu nggak ada masalah. Itu berarti tandanya bakteri acne masih mau tumbuh di kulit wajah kita. Semua manusia di dunia ini mukanya itu ada bakteri acne-nya. Oke. Jadi kok bisa ya ada bakteri acne tapi ada yang jerawatan dan ada yang tidak jerawat gitu. Jadi tergantung si bakteri itu terangsang menjadi jerawat atau tidak. Oke. Biasanya kalau misalnya dia kulitnya sehat, ya dia jerawatnya tidak akan bakterinya tidak akan terangsang menjadi jerawat kecuali kalau misalnya 1, 2 gitu nggak apa-apa ya, itu masih normal ya gitu. Karena kita kan kulitnya regenerasi, kulitnya setiap hari terpapar udara, polusi, debu, skincare dan lain-lain gitu. Selanjutnya kulit yang sehat itu adalah kulit yang tone kulitnya itu merata, jadi tidak kusam. Jadi kalau definisi kusam itu bukan berarti terus hitam berarti kusam, enggak ya. Kusam Ya, itu ya. karena penumpukan kulit mati yang banyak biasanya. Terus tekstur kulitnya itu tidak harus halus, harus benar-benar halus, licin gitu enggak. Tekstur kulit itu pasti ada kalau misalnya dilihat pakai mikroskop itu tidak rata ya, emang dia naik turun gitu. Yang penting kalau misalnya tidak terlalu terlihat kasar itu tandanya sehat, enggak yang terus kelihatan benar-benar kasar teksturnya, Oh gitu. kayak Jadi gitu ya, kan Dok? dia ya. Oh, nah itu biasanya itu yang tidak sehat. Tapi kalau misalnya normal, pori-pori terlihat itu juga masih normal ya. Bukan berarti kita pori-porinya harus tidak terlihat dan tertutup sama sekali. Enggak bisa. Karena kulit kita juga butuh pori-pori untuk bernapas, untuk mengeluarkan kelenjar dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kulitnya jangan kering ya, kulitnya harus terhidrasi. Sehingga apa? Sehingga nanti menimbulkan kesan yang lembab gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kulitnya lembab, nggak kering, biasanya nggak kusem, terus juga nanti nggak iritasi gitu. Kalau kering kan kadang-kadang iritasi terus jadi perih ya, Ya, perih. iya kan? Dok, oh gitu. Terus kalau misalnya nih dok, kan saya pernah mengalami tuh untuk kulit yang gatal gitu. Itu kayaknya sering banget mengalami hal-hal seperti itu. Itu termasuk kulit yang iritasi atau memang kulitnya sedang tidak sehat atau memang ada gangguan sih dok? Kalau untuk yang Nah, kulit-kulit gatal gitu. kalau gatal kita lihat dulu ya penyebabnya tuh apa. Gatalnya apakah dia memang habis makan sesuatu, terus gatal, Mhm. berarti kan dia ada reaksi alergi. Iya, iya, iya betul. Apakah habis memakai skincare, terus Mhm. gatal, itu berarti tidak cocok gitu. Jadi Oh gitu. kita lihat dulu penyebabnya gatalnya apa. Tapi kalau misalnya sudah ditelusuri, kemudian saya tetap gatal ya, nah itu berarti bisa jadi tanda-tanda kulitnya yang kurang sehat. Oh gitu. Nah, lalu kan dok kulit yang sehat itu kan berarti kita itu memiliki skin barrier kan. Kulit itu kan setiap orang punya skin barrier ya dok ya. Nah, untuk skin Ya. barrier sendiri itu untuk menjaganya itu biar nggak gampang rusak itu gimana dok? Nah, skin skin barrier itu adalah pertahanan kulit kita. Skin barrier itu adalah tentaranya dari kulit kita. Kalau misalnya dia bagus, skin barriernya bagus, kita akan terhindar dari kulit sensitif. Biasanya, aduh kulit aku sensitif banget nih. Aku pakai facial wash aja terus jadi jerawat parah gitu. Aku debu, kena debu sedikit, aku ketiduran nggak cleansing itu jadi terus jerawat parah gitu. Nah, itu berarti skin barrier kita jelek ya. Skin barrier Oh, kita bisa rusak ya. Nah, caranya kalau misalnya uh, skin barrier itu supaya kulit kita supaya skin barriernya bagus, yang pertama kita harus mencukupi asupan gitu. Asupan airnya seperti apa supaya kulit kita itu tidak dehidrasi. Karena salah satu yang merusak skin barrier adalah ketika kulit kita kurang asupan cairan. Kemudian
nanti jadi tampak kering. Nah, karena kering itu dia bisa merusak skin barriernya itu gitu. Oh, Selain dari air, selain dari kulit kering, itu pemakaian skincare juga bisa merusak skin barrier. Jadi ada kandungan zat aktif skincare yang bisa merusak skin barrier. Selain itu, sinar matahari juga loh bisa merusak skin barrier. Makanya apa? Makanya kita harus pakai sunscreen supaya tahanan kulit kita tuh nggak rusak karena sinar matahari gitu. Selain itu, selain ya, sedang nge-lag guys. Ditunggu sebentar ya. selain sinar matahari, selain skincare, kita harus juga menggunakan produk-produk yang banyak mengandung seramid. Biasanya nicotinamide, ceramide, itu bisa untuk memperbaiki skin barrier kita supaya tidak rusak. Oke, berarti dari niacinamide itu juga bisa membantu ya dok ya. Nah, Hmm. untuk kita kan lagi ngebahas tentang skin barrier dan mungkin untuk skin barrier yang rusak itu sangat butuh banget skincare yang cocok dan tepat. Nah, untuk Ya. BLS sendiri nih dok, apakah BLS itu juga mengandung kandungan yang mungkin bisa untuk menjaga atau mungkin juga mengobati skin barrier yang rusak dok? Iya, Kandungannya jadi apa aja nih dok untuk BLS? bagus ya untuk halo, Mbak, dengar nggak? Iya, iya, ya. Dengar-dengar, Dok. Mbak, dengar nggak? Ini aku nggak ada Dengar, suara dengar. ya. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar, Dok. Halo? Halo? Halo, dengar, Dok. Ya, ya. Dengar suara Dengar kan, saya? Mbak? Dengar? Ya, 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 dengar, dengar. saya dengar. Jadi, kok hilang ya suaranya ya? Masa? Sinyalnya kali ya? Ya, Ini sudah kedengeran belum, Dok? kecil banget. Kecil banget ya? Berarti aku agak sedikit berteriak ya. Lalu ini dok, pertanyaan selanjutnya dok. Ini kan sebentar sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan teman-teman di bagian kolom komentar nih dok. Cara mengatasi kulit yang breakout setelah berhenti skincare dok. Oke sinyalnya. Halo dok. Ya, Ya. Mengatasi kulit ini ada dengan Kak Yuli Sida. Cara mengatasi kulit yang breakout setelah berhenti skincare, Dok. ya. Cara mengatasi kulit yang breakout setelah berhenti skincare. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau berhenti skincare itu harus konsultasi dulu ke dokternya ya. Kalau misalnya memang uh, pasien biasa memakai produk-produk yang diresepkan oleh dokter. Karena apa? Karena dalam kandungan si krim yang diresepkan dokter itu kita nggak tahu ya isinya apa gitu. Jadi ada beberapa zat aktif yang memang tidak boleh berhenti secara mendadak. Itu harus diturunin secara pelan-pelan, bertahap, namanya itu tapering. Dosisnya harus diturunin pelan-pelan, kemudian pemakaiannya juga nanti diajarin caranya seperti apa supaya kulit itu tidak kaget gitu. Yang biasa ternutrisi, yang biasa di maintenance setiap hari itu tiba-tiba stop pemberiannya kan kaget ya, kayak kita lagi sayang-sayangnya Oh, diputusin gitu kan, kaget kan pasti waduh, iya iya betul betul. juga sama gitu. Jadi kalau misalnya memang mau berhenti krim, mau ganti krim, kalau yang biasa diresepkan dokter harus dikomunikasikan dengan dokternya supaya nanti ketika berhenti itu ada rumusnya, jadi tidak menimbulkan breakout gitu. Satu, kalau misalnya memang produknya produk Bepom atau produk drugstore yang zat aktifnya itu tidak terlalu kuat ya, itu bisa kok berhenti kapan aja tuh bisa, kecuali yang drugstore ya, gitu. Karena kan kalau yang drugstore dia pasti smooth smooth banget kan, tidak ada dosis yang dosisnya tuh sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya pemakaiannya drugstore,
untuk ganti ke skincare berikutnya nggak apa-apa, bisa langsung. Tapi untuk yang dari dokter itu harus ada rumusnya.